konstruksi jalan dan jembatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan maket jembatan Nuktisari Kebumen. Kelompok ini beranggotakan 6 siswa dengan saya, Amin Makruf, nomor absen 2. Saya Dimas Agus Jamiat, nomor absen 8. Saya Dialognya Rosfiani Putri, nomor absen 9. Dengan saya Siti Zara Mardian, nomor absen 30. Saya Siva Rama Puspita, nomor absen 31. Saya Suwardi, nomor absen 30. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang maket. Secara bahasa, maket adalah sebuah demonstrasi yang bertujuan meningkatkan tampilan umum atau suatu dari benda kecil memiliki skala untuk direncanakan. Maket bidang yang presentasikan objek lain yang lebih besar. Maket berguna untuk penggambaran visual mengenai bangunan atau area yang dimaksud dengan skala yang tepat, tanpa perlu mengamati langsung bentuk aslinya. Secara umum, fungsi dari maket diantaranya: 1. Memperkuat fungsi brosur dan iklan sebagai media informasi pemasaran. 2. Memudahkan orang lain memahami bentuk bangunan dengan cepat. 3. Mempresentasikan pada owner atau suatu instansi tentang bentuk, ukuran, dan lainnya. Selanjutnya 4. Menggambarkan suatu keadaan yang terjadi dalam skala yang berkecil. Hal yang paling mendasar pada kesempatan kali ini mengenai pembuatan maket jembatan Nuktisari Kebumen guna memenuhi tugas semester 2 pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Jembatan adalah sebuah akses penghubung jalan antara daerah satu ke yang lainnya. Pada kali ini kelompok 4 membuat maket jembatan Nuktisari. Jembatan Nuktisari adalah jembatan kerangka dengan bentang asli 140 meter dan diperpendek pada maket menjadi 48 meter. Dengan skala 1:80, jembatan ini terletak di Jalan Raya Alternatif luar Kota Kebumen, Kedungwaru, Kedunglinangun, Kecamatan Kelirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Alat dan bahan yang digunakan yaitu: 1. Ada alat, cutter, gunting, kap, kuas, penggaris, pinset, gerindra, dan laptop. Dan selanjutnya ada bahan yaitu lem uhu, lem G, lem ox, lem kaca, kertas HPS, kertas PVC, kertas ivori, kertas foto, pilox, spons, cat kayu, dan cat dinding. Triplek, pewarna makanan, tembaga serabut, serbuk kayu, styrofoam, plastisin, resin, batu, dan kaca 3 mm. Lalu cara pengerjaan. Pertama, perencanaan. Sebelum memulai proses pekerjaan, kelompok kami mengawalinya dengan berdiskusi bersama untuk menentukan maket jembatan yang akan dibuat. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu membuat maket jembatan Nuktisari yang berlokasi di Jalan Raya Alternatif luar Kota Kebumen, Kedunglinangun, Kecamatan Kelirong. 2. Pengukuran. Setelah mendapatkan hasil diskusi tadi, kami langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengukuran-pengukuran yang dibutuhkan. Kami melakukan pengukuran yang meliputi jalan, trotoar, parapet, jembatan, rangka baja, pipa sandaran, dan abutmen. Selain melakukan pengukuran pada jembatan, kami juga melakukan survei di lingkungan sekitar jembatan guna mendapatkan gambaran untuk landscape maket jembatan kelompok kami. Selanjutnya, jaring-jaring. Setelah mendapatkan semua yang kami butuhkan, kami memulai proses pembuatan jaring-jaring menggunakan software SketchUp. Jaring-jaring yang kami buat terdiri dari abutmen dan tiang jembatan. Selain membuat jaring-jaring, kami juga membuat beberapa tampak, seperti tampak jalan, jembatan. Selain membuat jaring-jaring, kami juga membuat beberapa tampak, seperti tampak jalan dan kerangka baja guna mempermudah kami dalam proses pembuatan modelnya. Pembuatan model pada jembatan dimulai dengan ukuran yang disesuaikan dengan jaring-jaring yang telah dibuat. Sebelum membuat model material jembatan, kami terlebih dahulu memotong papan triplek kayu sebagai penampang maket jembatan dan sebagai penentu skala yang akan digunakan. Setelah papan triplek sudah siap digunakan, gambarlah sketsa kontur tanah, sungai, dan posisi jembatan pada papan tersebut. Ketika sketsa jadi dan alat bahan sudah disiapkan, disitulah waktu pengerjaan model dieksekusi secara bersamaan. Dan tentunya kami membagi tugas agar model tepat untuk dirakit.
Model yang dibuat antara lain yaitu abutmen, jembatan, gelagar melintang, gelagar memanjang, diagonal, ikatan angin, plat buhul, plat lantai, dan alas tombol pipe sebagai bantalan atau tumpuan gelagar memanjang serta kontur tanah yang memperlihatkan secara existing. Pada pembuatan model rangka baja, kami menggunakan baja PVC 1 mili dibuat menyerupai baja IWF, baja Habib, dan baja siku sesuai skala yang ditetapkan. Pada pembuatan plat lantai diperlukan PVC 3 mili dan PVC 2 mili untuk si trotoarnya. Pembuatan abutmen dan tiang jembatan berpacu pada jaring-jaring dan menggunakan PVC 2 mili. Nah, pada pembuatan model parapet sendiri, kami menumpuk styrofoam menggunakan PVC 3 mili dan membentuknya. Kemudian setelah model sudah dibentuk, selanjutnya adalah proses pewarnaan dan tekstur. Untuk rangka baja, kami memberi warna silver menggunakan pilox. Pewarnaan manual yaitu ketika kita sedang mewarnai jalan menggunakan kuas dan cat sesuai dengan warna asli. Parapet tersebut. Dari yang untuk rangka aja. Untuk rangka baja. Untuk rangka baja kami memberi warna silver menggunakan pilox. Pewarnaan karakter secara manual. Untuk pewarnaan baja kami memberi warna silver menggunakan pilox. Pewarnaan parapet secara manual menggunakan kuas dan cat sesuai dengan warna asli parapet tersebut. Pada pewarnaan jalan, kami memberi tekstur aspal dengan menggunakan serbuk kayu yang ditempelkan dan diberi warna hitam. Pembuatan kontur tanah cenderung mudah dibuat. Kami hanya perlu menyusun lapisan styrofoam dengan bentuknya. Kemudian kami tutup styrofoam itu menggunakan lakban kertas agar aman ketika diberi warna. Kami memberi warna dasar hijau, kemudian melapisinya dengan lem kayu dan memberinya serbuk kayu yang sudah diberi warna hijau muda dan hijau tua. Tidak lupa untuk membuat pepohonan. Kami menggunakan tembaga sebagai batangnya dan potongan spons sebagai daun-daunnya. Makan pohon ini kemudian diberi perwarna agulang pada batang dan daunnya supaya realistis. Pemotongan kaca. Pengukuran kaca sesuai dengan ukuran panjang dan lebar kontur. Pemotongan kaca setelah itu penempelan kaca. Menggunakan lem kaca lalu menunggu kaca kering sekitar 24 jam. Selanjutnya yaitu perakitan. Pertama, memasang abutmen pada kontur tanah. Lalu menyusun rangka jembatan dimulai dengan pemasangan gelagar melintang pada plat lantai. Kemudian memasang baja diagonal dan plat buhulnya serta memasang ikatan angin. Setelah perakitan baja selesai, kemudian memasangnya pada abutmen. Proses selanjutnya yaitu berupa finishing. Pada proses finishing diperlukan kesabaran dan ketelitian, seperti membuat aliran sungai yang bergelombang menggunakan resin dan memberi gradasi warna pada tanah dasar sungai. Selanjutnya memasang pepohonan dan kemudian menambahkan model pelengkap seperti pagar menuju jembatan, pipa sandaran jembatan, mobil dan detailing jembatan. Setelah finishing kemudian tutup dengan kaca yang telah dibuat sebelumnya dan maket siap untuk didisplaykan. Beberapa kendala dalam pembuatan maket jembatan kelompokannya adalah sebagai berikut. Dalam pembuatan rangka besi dibutuhkan ketelitian dan kesabaran dikarenakan bentuk yang kecil. Dalam mengalem kaca untuk menutup maket dibutuhkan beberapa orang karena ukuran kaca yang terlalu besar dan perlu usaha dalam mengalem kaca. Membuat bolong beberapa bagian jembatan karena ada kesalahan dan kerusakan. Kelebihan, maket dibuat secara kelompok jadi pengerjaan maket bisa cepat dan ajaknya ke sesama kelompok yang mempermudah pengerjaan maket. Maket yang dibuat memiliki detail-detail yang sudah dibuat dan memaksimalkan ukuran dan bentuk sesuai dengan jembatan aslinya dengan skala yang dibutuhkan. Kurangnya dokumentasi dan kurangnya komunikasi kelompok. Sarannya yaitu untuk mempersiapkan secara matang dari perencanaan awal pembuatan maket sampai pada tahap hingga finishing maket. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pada kok di Kene apa di